Terima kasih Zinadin Duhan langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita juga nanti akan update terus perkembangan di sana seperti apa. Tapi kita berbincang dulu dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno. Lanjut lagi nih Mas Adi. Lanjut Mas Adi. Mencermati hari kedua pembekalan yang dilakukan kepada calon wakil menteri ya. Untuk kali ini dengan tema-tema yang agak berbeda dibandingkan hari kemarin. Hari ini AI, kemudian komunikasi, lapangan kerja, GDP tadi juga sempat disinggung. Kalau Anda melihatnya, kemarin Bang Daniel mengatakan bahwa ini untuk mutual understanding, untuk kesepahaman, untuk pembekalan, pemahaman juga untuk pembantu dari Pak Prabowo untuk menjalani pemerintahan nantinya, agar sejalan begitu Mas. Ya. Saya secara prinsip melihat ini ada sesuatu yang baru dalam tradisi politik Prabowo ya sebagai presiden terpilih. Kan kita tidak pernah mendengar bahwa calon-calon menteri itu ada semacam training dan briefing atau semacam pembekalan terkait dengan isu-isu yang sangat temporer, bagaimana menyongsong Indonesia dan tentu menghadapi dunia internasional yang saya kira memang stabilitas politiknya cenderung berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi kalau kita membaca silabus dalam pembekalan ini, tentu ini adalah pembekalan kelas tinggi sebenarnya. Berat gitu ya. Ini sangat expert materinya. Misalnya soal geopolitik. Ini tentu akan bicara tentang bagaimana terjadi perang di berbagai negara. Ukraina, kemudian dengan Ukraina perang dengan siapa? Ukraina dengan Rusia. Ukraina dengan Rusia itu kan sampai hari ini saya kira akan berdampak secara belum lagi di Timur Tengah dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya soal ketegangan perang ya di Timur Tengah yang eskalasinya terus meningkat. Bukan lagi soal Palestina dan Israel, tapi juga menyangkut daerah-daerah dan negara-negara yang selama ini. Ada Iran juga terlibat kan, seterusnya dan seterusnya. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul karena dunia internasional dalam banyak hal ini akan turut berpengaruh dari segi ekonomi ataupun hubungan politik dengan Indonesia tentu di masa yang akan datang. Nah, apalagi misalnya ada tema terkait dengan bagaimana soal GDP. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana ini engagementnya dengan kawan-kawan jurnalis dan media. Tapi overall menurut saya pembekalannya ini berbahasa Inggris semua ya. Dan itu yang saya kira memang untuk tingkat tinggi dan sepertinya yang ngisi materi itu adalah orang-orang yang expert di bidang masing-masing. Ini yang saya kira bahwa ada satu tradisi yang bagus dan menarik sehingga mental model dan kognisi para calon pembantu Pak Prabowo di 5 tahun yang akan datang adalah mereka yang tentu harus siap beradaptasi dengan skala kemungkinan terkait dengan Indonesia di masa yang akan datang ya. Oleh karena itu kalau kita membaca silabus dan kurikulum pembelajarannya, ini memang semacam stressing bagi Prabowo bahwa persoalan ekonomi khususnya terkait dengan geopolitik adalah dua isu yang akan menjadi prioritas ya. Mas Adi melihat tidak ketika ada pembekalan ini juga merupakan suatu hal yang screening, bagian dari screening ketika memang dianggap mampu, sanggup dan akan disahkan. Tapi kalau misalnya tidak, bisa ada kotak-katik lainnya tergantung dengan pembekalan ini. Kalau saya tidak sejauh itu, saya justru melihat ini semacam pemantapan bagaimana basic knowledge ataupun pengetahuan para calon pembantu Pak Prabowo ini adalah mereka yang secara perlahan terkonfirmasi terkait dengan isu-isu yang kemudian akan menjadi stressing, menjadi poin-poin kunci yang sepertinya akan menjadi agenda-agenda strategis yang akan diperjuangkan oleh Prabowo. Soal GDP kan ini adalah isu lama kan, yang saya kira menjadi concern. Ini tentu bicara tentang ekonomi. Lapangan pekerjaan juga. Betul. Kalau bicara tentang ekonomi sekarang ya. Betul. Kalau bicara tentang geopolitik tentu bicaranya tentang apa dampaknya terkait dengan ekonomi, impor dan ekspor, terkait dengan harga-harga yang akan berdampak secara signifikan. Rantai pasokan juga. Termasuk rantai pasokan antara luar dan dalam di Indonesia, termasuk misalnya soal bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan dan pekerjaan. Jadi isu-isu ini adalah isu seksi yang saya kira memang ke depan akan menjadi concern pemerintah di negara ini. Oleh karena itu bagi saya menjadi penting ya bahwa kenapa pembekalan ini menjadi sangat signifikan untuk kita lihat ya bahwa seorang menteri itu bukan hanya sebatas pembantu tapi pengetahuan dan wawasannya itu harus mumpuni dan juga kuat. Kalau kita melihat Prabowo Subianto per hari ini ya, dan sejak lama tentu saja kita melihat Prabowo itu adalah orang yang mental model dan basic knowledge pengetahuannya itu di atas rata-rata. Prabowo itu kan sudah mulai muncul viral-viral. Begitu banyak koleksi bukunya, bacaan-bacaan bukunya itu saya kira cukup luas dan begitu beragam tema yang dikuasai. Sehingga makanya dia ingin juga para pembantunya ini perfeksionis ya dalam bidangnya masing-masing ya. Makanya diberikan pembekalan luar biasa. Sepertinya Prabowo itu ingin melihat
para menterinya ini bukan hanya mereka yang cakap dalam bekerja, tapi dari kapasitas keilmuan mereka juga cakap. Baik, baik Mas Adi. Ini nampaknya masih sangat menarik sekali. Kita juga akan dalami dalam Breaking News TV One terkait bagaimana pembekalan di hari kedua nantinya untuk calon wakil menteri. Sesaat lagi.